Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. If you ask me about love and what I know. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumi Abtila, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Kelompok 3. Kepada Allah kita bersyukur dan kepada Nabi-Nya kita bersolawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Ulumul Hadis tentang ingkar sunnah. Baik, di sini ingkar sunnah terdiri dari dua kata. Yang pertama ingkar dan sunnah. Ingkar artinya menolak, tidak mengakui, dan tidak menerima sesuatu baik lahir maupun batin atau lisan dan hati yang dilatar belakangi oleh faktor ketidaktahuannya atau faktor yang lain, misalnya karena gengsi, kesombongan, keyakinan, dan lain-lain. Sedangkan sunnah adalah jalan yang ditempuh oleh Rasulullah dan para sahabatnya, baik ilmu, keyakinan, ucapan, perbuatan, dan penetapan. Nah, di sini ingkar sunnah ada dua definisi. Yang pertama, ingkar sunnah adalah suatu paham di bagian masyarakat Islam yang menolak sunnah atau hadis sebagai sumber ajaran Islam yang kedua setelah Al-Quran. Nah, definisi yang kedua yaitu ingkar sunnah yaitu suatu paham di bagian masyarakat umat Islam menolak dasar hukum Islam dari sunnah, baik hadis yang praktis atau secara formal dikodifikasikan para ulama, baik secara totalitas mutawatir atau secara ahad atau hanya sebagian saja tanpa adanya alasan yang dapat diterima. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa ingkar sunnah adalah sekelompok umat Islam yang menolak hadis atau sunnah sebagai sebagai sumber ajaran Islam. Orang-orang yang menolak sunnah ini bisa disebut dengan munkir al-sunnah. Nah, di sini ingkar sunnah terdapat tiga golongan. Yang pertama, golongan yang menolak seluruh sunnah. Yang kedua, golongan yang menolak sunnah kecuali sunnah itu memiliki kesamaan dengan petunjuk Al-Quran. Yang ketiga, golongan yang menolak sunnah yang berstatus ahad. Adapun argumen dari ingkar sunnah di sini yaitu ada yang argumen nakli dan ada yang non nakli. Nah, argumen nakli di sini yaitu berupa ayat-ayat Al-Quran. Landasan mereka yaitu Quran surah An-Nahl ayat 89 yang berbunyi wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in, yang artinya kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu. Kedua yaitu surah Al-An'am ayat 38 yang berbunyi ma farratna fil kitab, artinya tidak ada sesuatu yang ditinggalkan dalam Al-Quran. Nah, menurut para ingkar sunnah di sini beranggapan bahwa dua ayat tersebut sudah menunjukkan bahwa Al-Quran mencakup segala sesuatu yang berkenaan dengan ketentuan agama, sehingga tidak diperlukan lagi adanya keterangan yang lain atau keterangan dari hadis. Contohnya seperti salat 5 waktu yang wajib dilaksanakan. Nah, mereka beranggapan bahwa sumber hukumnya yaitu dari Al-Quran, bukan dari hadis.
yaitu ayat-ayat yang menjelaskan, yaitu diantaranya Quran Surah Al-Baqarah ayat 238, Quran Surah Hud ayat 114, dan Quran Surah Al-Isra ayat 78. Dari argumen-argumen tersebut dapat dipahami bahwa menurut para ingkar sunnah, mereka beranggapan bahwa Nabi Muhammad tidak berhak menjelaskan Al-Quran, tetapi hanya bertugas menerima wahyu dan menyampaikan kepada umatnya. Nah, sekarang argumen non-nakli, pendapatnya yaitu ada beberapa. Yang pertama, mereka beranggapan bahwa Allah mewahyukan Al-Quran kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril dalam bahasa Arab. Orang yang mampu atau mempunyai pengetahuan dalam bahasa Arab mampu memahami Al-Quran tanpa harus adanya penjelasan dari hadis. Yang kedua, mereka berpemahaman bahwa hadis-hadis Nabi adalah sekedar dongeng-dongeng semata, karena hadis Nabi lahir ketika Nabi telah wafat, yaitu pada zaman tabi'in, dan hadis-hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim merupakan hadis-hadis palsu. Dan di samping itu matan hadis banyak yang bertentangan dengan Al-Quran. Yang ketiga, tidak ada satupun hadis Nabi yang dicatat pada zaman Nabi, tetapi setelah Nabi wafat, sehingga dimungkinkan ada perusakan dan permainan hadis pada saat pencatatannya. Yang keempat, kritik sanad yang terkenal dalam ilmu hadis sangat lemah untuk menentukan kesahihan hadis. Itulah penjelasan singkat dari saya tentang ingkar sunnah. Semoga bermanfaat. Jika ada yang baik, datangnya dari Allah. Jika ada yang buruk, datangnya dari pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah